A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita masuk di pertemuan selanjutnya. Tinggal 2 pertemuan lagi ya teman-teman ya. Setelah sebelumnya kita lebih banyak praktek. Nah sekarang pada buku kita sudah masuk ke pembahasan bab 5. Nah kemarin kita sudah berawal dari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah banyak membahas tentang definisi menggambar, sejarahnya, fungsinya, kemudian bagaimana menggoreskan alat gambar dari pensil, pena. Kemudian kita sudah belajar menggambar berbagai objek, manusia, perbedaan laki-laki dan perempuan, kemudian menggambar binatang, menggambar pemandangan dan sebagainya ya. Nah, sekarang ini adalah latihan bagi kalian. Nah, ini tergantung sesuai kelasnya ya. Kalau kelas hibrida yang biasa ya, biasanya ini saya jadikan bahan UAS. Untuk full online juga saya jadikan bahan UAS, tapi ada beberapa kelas-kelas khusus yang ini cukup menjadi acuan ya, parameter sebagai tugas pribadi kalian ya. Nanti UASnya bisa berupa pilihan ganda ya untuk beberapa kelas khusus, dan tetapi pribadi kalian harus tetap inisiatif mempraktekkan semua tugas yang saya jabarkan atau saya instruksikan. Jadi kalau kalian tidak praktek dalam mata kuliah menggambar, hanya menyimak materi saja, saya yakin 100% kalian tidak akan mendapatkan ilmu menggambar. Ya, karena antara praktek dan pemahaman teori itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi mau nggak mau kalian harus praktek dalam proses menggambarnya. Ya, pada bab 5 ini bagaimana kita membuat karya gambar dan mengenal berbagai profesi menggambar. Nah, di pembahasan profesi menggambar ini bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita coba kira-kira kalian parameter kalian itu bisa dinyatakan berhasil atau tidak saat kalian sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas berikut. Ya, apa saja tugasnya? Yang pertama, praktek membuat karya gambar atau ilustrasi atau lukisan ya, kalau untuk mata kuliah menggambar ya. Parameter keberhasilan kalian dalam mempelajari buku ini atau materi menggambar ini yaitu saat kalian berhasil menciptakan gambar yang mampu mengaplikasikan semua teknik yang telah kalian pelajari dari buku ini. Berikut adalah latihan untuk mengasah kemampuan gambar kalian. Ya, nah pertama silahkan kalian menggambar dengan indah suasana pasar. Kedua, gambarlah dengan indah pemandangan perkotaan. Dan ketiga, gambarlah dengan indah suasana kebersamaan dalam keluarga. Nah, pada materi ini kenapa tugasnya gambar dengan indah suasana pasar? Nah, di sini kalian akan berlatih menggambar perspektif suatu ruang pasar ya, atau bangunan. Bahkan ada pasar yang tampilan bukan cuma di indoor tapi outdoornya seperti apa ya, backgroundnya ada, perspektifnya ada, karakter manusianya ada. Begitu juga dengan perkotaan, apalagi suasana keluarga itu lebih untuk keluarga lebih menonjolkan bagaimana menggambarkan gimmick atau kehangatan dari gestur pada anggota keluarganya, ekspresinya ya. Itu latihan buat kalian. Nah, adapun tips dalam menggambar. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin masih ada kesulitan dari sekian pertemuan ya, ada beberapa tips yang bisa kalian kuasai ya. Tips dalam menggambar. Yang pertama, menggambarlah setiap hari. Latihan, latihan, latihan. Itulah mantra dari seniman-seniman terkenal di seluruh dunia, dan berlatih adalah cara pasti untuk meningkatkan kualitas gambar Anda. Bahkan hanya menghabiskan beberapa menit sehari untuk membuat sketsa akan mengikat otak dengan karya seni Anda dan membantu Anda mempelajari teknik-teknik baru. Nah, meskipun saya memberikan tugas, sebenarnya tugas pada mata kuliah menggambar ini masih sangat kurang. Makanya kalau mau serius, memang berawal dari inisiatif diri kalian sendiri, teman-teman. Ya,
inisiatif diri kalian sendiri dalam berlatih menggambar. Nah, idealnya kalau kalian ingin benar-benar serius ya, dalam 30 hari itu setiap submateri kalian praktek minimal dalam 1 bulan berturut-turut. Misalkan materi menggambar proporsi laki-laki dan perempuan. Nah, dalam 30 hari kalian berlatih berturut-turut. Minimal sehari setengah jam saja. Ya, setengah jam saja kalian berlatih. Dalam 30 hari berturut-turut itu akan memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam skill menggambar kalian. Gitu ya. Jadi di rumah menggambar atau misalkan Pak saya tidak sempat, saya selalu berpergian, ya bawa sketchbook kecil atau A4 atau A5 dibawa kemana aja ya, kalian latihan menggambar ya, untuk melatih kesempurnaan kalian melukis pemandangan yang ada di depan kalian atau toko atau bangunan yang ada di depan kalian, walaupun hanya 30 menit atau bahkan 15 menit ya, setiap menitnya itu sangat berarti untuk meningkatkan skill kalian. Ada teori yang menarik ya, ada buku yang mempelajari teknik Kaizen. Ya, teknik Kaizen itu adalah kenapa bangsa Jepang adalah salah satu bangsa yang maju ya, karena setiap bangsanya memiliki budaya Kaizen. Nah, budaya Kaizen itu apa? Minimal melatih skill atau belajar 1 menit per hari. Ya. Minimal misalkan dalam berarti menggambar ya, minimal sehari itu ada progres walau hanya 1 menit dalam latihan. Atau nyicil karya ya, membuat karya minimal sehari ada 1 menit. Nah, jadi tidak ada alasan tidak menyelesaikan suatu progres atau proses belajar. Nah, ilmu Kaizen itu sebenarnya terinspirasi dari fenomena alam. Misalkan ada air yang menetes di atas bebatuan. Misalkan batunya itu sekeras padas atau batu yang paling keras sekalipun, kalau setiap hari menetes 1 tetes saja, itu dalam waktu yang lama bertahun-tahun ya akan memunculkan lubang pada batu. Nah, jadi inspirasi dari ketekunan ya, kerja keras ya, kerja konsisten ya adalah fenomena alam tersebut. Kita sebagai manusia memang harus membangun skill kita ya, bukan hanya masalah menggambar, tapi apapun yang membuat kita jadi lebih baik dari hari ke harinya. Kemudian yang kedua, bawalah buku sketsa kemanapun Anda pergi. Nah, ini wajib kalau yang mau serius benar-benar bisa menggambar. Jika Anda selalu membawa buku catatan kecil, Anda telah membuka peluang untuk menggambar apapun. Mulai dari para penumpang dalam bus, pemandangan alam, hingga langit kota yang memukau. Anda harus berlatih untuk menjadi penggambar yang lebih bagus. Maka buat diri Anda berlatih kapanpun Anda sempat. Nah, ini digarisbawahi, jangan nunggu sempat, tapi disempatkan. Ya kan? Jangan sampai teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah menggambar, nanti waktu ada tugas membuat objek gambar, ya kalian hanya comot sana, comot sini, download sana, download sini, tinggal ditempel, ya. Apalagi kalau sudah menciptakan karya-karya komersil, ya tidak boleh kalian mengambil gambar orang lain. Ibarat kalian punya gambar original, kalian posting di internet. Ya, terlepas dari kesalahan kalian tidak mencantumkan watermark atau tidak, ya, tidak memiliki hak cipta atau tidak. Tetapi sebagai insan DKV harus paham etika dalam mengambil gambar orang lain. Tentu kalian akan sakit hati kalau gambar kalian di-download terus dipakai orang lain untuk dijual kembali. Ya, gimana perasaan kalian? Ya, oleh karena itu posisikan dari diri kalian sendiri ya, jangan mengambil gambar dari orang lain. Ya, asumsi saya setelah kalian sudah berusaha dengan setiap tahapan latihan yang ada pada materi menggambar ini ya, kalian harus lebih mantap lagi dalam menciptakan karya-karya gambar yang original. Jadi harapannya kalau di menggambar kalian masih sebatas menjadi capturer image seperti halnya kamera, tapi saat kalian sudah masuk di mata kuliah ilustrasi atau animasi, kalian
asumsi saya kalian akan bisa terbangun skill menggambarnya, memiliki gaya gambar pribadi, dan kalian bisa menciptakan gambar-gambar original kalian, ya. Gitu. Baik, tips yang ketiga adalah gambarlah objek dari foto atau gambar lain. Nah, ini metode saya tadi ya. Kalau misalkan kalian hanya mengandalkan imajinasi kalian ya akan kurang. Memang dalam menggambar itu harus ada referensinya, teman-teman. Ya tidak boleh kalau hanya mengandalkan imajinasi kita. Ya itu akan sangat terbatas. Walaupun Anda memang tidak boleh menjiplak pekerjaan seniman lain dan mengakui karya sebagai karya sendiri, Anda dapat mempelajari teknik-teknik berharga dengan menyalin foto atau gambar yang Anda kagumi menggunakan tangan. Nah, ini untuk latihan ya, karena foto sudah 2 dimensi. Anda akan mengurangi tekanan mental dari mempelajari perspektif dan hanya fokus pada garis-garis dan sudut. Nah, apalagi yang berkaitan dengan pemandangan alam misalkan ya, landscape. Nah, ini memang sah-sah saja dan justru malah dianjurkan untuk kalian ada referensinya ya. Nah, apalagi pemandangan alam di sini wah sangat luar biasa indah. Kalau hanya terpaku dengan imajinasi kita ya akan terbatas. Nah, untuk menggambar silahkan cari yang bukan karya AI ya, karya original fotografi. Nah, ini ada banyak sekali pemandangan yang bisa kalian jadikan referensi. Nah, termasuk saat menggambar manusia ya, kalau misalkan kalian cari model untuk dibayar, kalau bisa ya silakan. Tapi kalau tidak bisa ya sekarang di image Shutterstock misalkan ya. Misalkan man standing pose image ya untuk sekedar latihan gitu ya, itu boleh-boleh saja. Ya, jadi apapun sekarang referensi itu sudah gampang, teman-teman ya. Jadi tidak ada alasan untuk kesulitan mendapatkan referensi. Ini kita tunggu dulu. Saya cek dulu koneksinya. Nah, ini ya. Jadi bisa kalian perhatikan misalkan untuk menggambar laki-laki yang sedang berdiri ya, bisa dicontohkan seperti ini ya. Nah, ini referensinya ada banyak sekali. Tergantung kalian mau cari referensi apa. Oke, itu untuk materi hari ini. Jadi silahkan kalian sudah dapat bukunya, semua materi sudah terekam di kanal YouTube ya. Kalian bisa ulang-ulang lagi ya materi kita dari awal kemarin ya. Dari apa aja berarti? Dari ini yang pertama ya. Mengenal gambar bentuk ya, kita paham sejarahnya. Ya, sejarah gambar itu seperti apa? Terus apa saja fungsi ilmu menggambar? Ya kan sudah kita pelajari semuanya, dibuka-buka lagi, kalau lupa dibaca-baca lagi. Kemudian
peralatan menggambar kita juga sudah pelajari di sini. Oke. Kemudian jenis gambar, ya kan? Ada teknik dasar menggambar dari goresan sampai arsiran, ya. Kemudian bagaimana menggambar anatomi manusia dan hewan. Nah, di sini kita perbahas ya teknik stickman, blockman, ya kan? Rumus segitiga harus diingat ya, perbedaan laki-laki dan perempuan untuk anatomi. Kemudian apalagi nih? Menggambar wajah, elemen wajah harus hafal. Kemudian bagaimana menggambar proporsi jemari, rumus-rumusnya. Ini harus kalian pahami semua. Termasuk jemari kaki ya, jemari tangan dan jemari kaki. Kemudian bagaimana menggambar gestur dan pose. Ya, tahu perbedaan gestur dan pose. Nah, ini harus kalian pahami juga. Semuanya penting, tidak boleh ada yang terlewat ya. Ada praktek-praktek, kalian juga harus latihan sendiri. Kemudian ada bagaimana menggambar tekstur, sampai menggambar binatang, sampai akhirnya menggambar background. Diawali dengan ilmu perspektif. Nah, seperti ini ya. Jadi silahkan teman-teman, semoga berkah semua ilmunya. Jangan lupa praktek ya untuk menjalankan, untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kalian kuasai, agar tetap benar-benar kalian memahami ilmu yang saya sampaikan ini. Nah, saya rasa cukup saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.